Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Wahuma Suci Andini dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi S1 Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dudung Ma'ruf Nuris SPD MPD. Kali ini saya akan membahas mengenai teori humanistik dalam pembelajaran. Apa sih teori humanistik itu? Teori humanistik merupakan suatu proses memanusiakan manusia di mana seorang individu diharapkan bisa menggali kemampuannya untuk diterapkan dalam lingkungan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun teori humanistik menurut para ahli, yang pertama menurut Arthur Combs, di mana teori humanistik ini seorang guru mampu membawa siswa untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari materi yang sudah diajarkan, serta peserta didik ini bisa menghubungkan dalam kehidupannya seperti dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menurut Ransom Rogers, di mana teori humanistik ini lebih menekankan kepada sisi perkembangan kepribadian peserta didik, di mana lingkungan belajar bisa mempengaruhi aktualisasi diri peserta didik. Yang ketiga, Maslow, di mana teori humanistik ini lebih menekankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Setiap individu berperilaku dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarki. Kebutuhan hierarki ini mempunyai 5 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah yaitu physiological needs atau kebutuhan fisiologi, di mana kebutuhan fisiologi ini harus terpenuhi terlebih dahulu sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya. Apabila belum terpenuhi kebutuhan fisiologi ini, kita tidak dapat melanjutkan atau memenuhi kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan fisiologi ini seperti contoh makan, tidur, minum, dan lain sebagainya. Kemudian yang harus dipenuhi yaitu safety needs atau kebutuhan akan keamanan, di mana peserta didik ini bisa menyelamatkan diri sendiri, di mana di masa sekarang ini atau di masa yang akan datang. Seperti contoh, peserta didik ini dapat mampu menghemat uang dengan cara menabung. Kemudian yang ketiga itu ada social needs atau kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, di mana kita memerlukan bantuan atau kehadiran orang di sekitar kita. Nah, hal itu merupakan hal yang sangat wajar dalam bermasyarakat, sehingga kita dapat membutuhkan rasa kasih sayang yang berada di sekitar kita, sehingga kita akan merasa nyaman dan akan menimbulkan rasa kasih sayang. Yang selanjutnya itu ada esteem needs atau kebutuhan akan penghargaan, di mana setelah kita melakukan berbagai banyak hal, pastinya kita akan mengharapkan sesuatu yang lebih. Seperti contoh, adik saya ingin menjadi juara 1 di kelasnya, sehingga adik saya itu belajar sungguh-sungguh untuk meraih juara 1 tersebut, sehingga harus ada penghargaan buat memotivasi peserta didik tersebut. Kemudian kebutuhan yang paling tinggi yaitu self-actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri, di mana pada kebutuhan hierarki ini peserta didik ini menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki peserta didik. Seperti peserta didik mengikuti ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi diri, mengikuti olimpiade matematika karena peserta didik ini mempunyai bakat dalam berhitung. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip teori humanistik. Yang pertama, belajar adalah salah satu sifat alami manusia untuk bertahan hidup. Karena kita dengan belajar, kita dapat mengetahui ilmu yang harus dilaksanakan. Yang kedua, aktivitas belajar akan menjadi bermakna jika apa yang dipelajari pembelajar memiliki koneksi dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga, aktivitas belajar akan bisa merubah pemahaman tentang diri pembelajar. Yang keempat, penyesuaian dalam belajar akan cepat dipahami bila permasalahan yang ada di luar siswa bisa dikurangi. Yang kelima, pembelajar akan tenang dan mudah memahami dalam belajar ketika lingkungan dalam dan luar dalam keadaan aman. Yang keenam, belajar akan menjadi kegiatan yang menyenangkan bila siswa tahu manfaat belajar itu sendiri. Yang ketujuh, belajar akan lebih efektif bila siswa langsung mempraktekannya. Yang kedelapan, hasil yang maksimal akan diraih bila siswa terlibat langsung dalam pembelajaran. Seperti contoh, ketika guru menjelaskan materi di depan kelas, maka guru memberikan kesempatan untuk kepada peserta didik untuk bertanya atau menjelaskan ulang dengan bahasa yang mereka tangkap. Yang kesembilan, ketika siswa dikembangkan untuk menjadi manusia yang percaya diri, maka mereka otomatis akan menjadi pribadi yang reflektif atau mudah introspeksi, di mana ketika peserta didik melakukan kesalahan, maka mereka akan segera melakukan introspeksi diri serta akan memperbaiki sifat tersebut. Yang selanjutnya, penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama, guru bisa memberikan reward kepada peserta didik. Dengan guru memberikan reward kepada peserta didik ini bisa membangun semangat kepada peserta didik. Bahwasanya ketika guru setelah menjelaskan, terus guru itu memberikan soal kepada peserta didik. Barangkali ada yang bisa menjawab soal tersebut, maka guru akan memberikan reward. Disitulah motivasi belajar akan meningkat. Yang kedua, peserta didik dihindarkan dari tekanan lingkungan belajar, di mana peserta didik ini harus dihindarkan dari tekanan belajar ini biar mereka itu belajar itu tidak memaksa, di mana belajar ini hal yang sangat menyenangkan. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan diri, di mana guru ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau aktif dalam kelas. Seperti halnya ketika mempunyai soal matematika. Barangkali ada peserta didik yang bisa mengerjakan itu, diberilah kesempatan untuk mengerjakan di depan sehingga mereka dapat meningkatkan percaya diri untuk mengerjakan di depan kelas. Yang keempat, memberikan fasilitas dan sumber belajar yang mendukung. Jadi guru di sini itu memberikan fasilitas serta sumber belajar yang mendukung peserta didik ini dalam proses kegiatan belajar mengajar. Seperti contoh, guru memberikan modul atau video, atau kalau ketika kita belajar matematika disediakan sampoa sehingga siswa tidak merasa bosan dalam melakukan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, adapun kelebihan teori humanistik. Yang pertama, teori humanistik memiliki karakter yang memfokuskan pada pengembangan sikap, kepribadian, mental, dan analitik. Yang kedua, siswa dengan sendirinya akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar. Dengan siswa ini merasa senang, sehingga siswa ini dapat setiap saat itu bisa mengembangkan potensi dirinya. Seperti halnya dia merasa senang dalam mata pelajaran matematika, sehingga mereka akan termotivasi untuk belajar berhitung dan bisa mengikuti olimpiade atau perlombaan lainnya. Yang ketiga, karena memahami jiwa dan pola pikir siswa, guru akan menerima mereka apa adanya. Karena yang kita ketahui, peserta didik ini mempunyai pola pikir yang berbeda-beda. Yang keempat, siswa memiliki pengetahuan yang bermakna. Yang kelima, siswa akan lebih inovatif dalam menguasai pembelajaran dengan gampang atau dengan mudah. Yang keenam, salah satu ciri kesuksesan penerapan teori belajar humanistik ini adalah siswa merasa termotivasi dalam belajar. Yang ketujuh, siswa akan mempunyai pola pikir dan perasaan halus yang baru. Yang kedelapan, siswa akan mempunyai mental yang kuat dan berkarakter, menjadi manusia seutuhnya berani, kuat, bebas,
dan bisa mengontrol kepribadiannya dengan penuh tanggung jawab. Sehingga seperti halnya setiap hari dilaksanakan untuk piket kelas. Nah, di situ kan dibagi siapa aja setiap harinya yang piket. Nah, di situ siswa akan mempunyai tanggung jawab. Yang ke-9, siswa dalam jangka bisa meraih potensi diri dengan baik. Adapun kekurangan teori humanistik, yang pertama, implementasi teori humanistik ini akan membuat siswa cenderung lebih mementingkan diri sendiri atau egois, di mana peserta didik ini dapat berkembang itu sesuai dengan pengalamannya atau kepribadian yang dimiliki setiap peserta didik. Yang kedua, penerapan teori belajar akan tersendat apabila siswa ini tidak didukung dengan motivasi dan lingkungan yang baik. Yang ketiga, penerapan teori ini akan susah untuk diaktualisasi dalam bentuk yang lebih efisien. Yang keempat, bagi siswa yang malas untuk mendalami potensi diri akan tertinggal dalam pembelajaran. Yang kelima, bagi siswa yang mempunyai kecenderungan pasif dan kurang inisiatif dalam belajar akan tertinggal dalam pembelajaran. Karena teori humanistik ini sesuai kepribadian yang dimiliki. Apabila mereka tidak mempunyai keinginan untuk merubah mindset atau pola pikirnya, itu maka mereka akan tertinggal. Dan yang terakhir, faktor dari kesuksesan pembelajaran lebih berpengaruh atas tindakan siswa itu sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.